Assalamualaikum sahabat Sukapura. Saat ini kami di lab Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Sebelumnya sahabat, saya ingin memperkenalkan siapa sih yang di sebelah saya ini, dokter cantik kami. Saat ini kami di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura memiliki dokter cantik. Dokter baru, dokter spesialis patologi anatomi, yaitu dokter Silvi. Assalamualaikum. Spesialis patologi anatomi. Mungkin di kesempatan kali ini kami akan berbincang sedikit mengenai terkait patologi anatomi. Bisa diceritakan sedikit dokter? Ya, apa yang mau ditahu tentang patologi anatomi? Apa sih sebenarnya patologi anatomi itu? Ya, patologi anatomi itu merupakan cabang ilmu kedokteran, dok, yang mempelajari tentang perubahan struktur, fungsi, jaringan, sel, dan organ yang terkait dengan suatu penyakit. Jadi melalui patologi anatomi kita tahu penyakit ini disebabkan oleh apa? Apakah oleh infeksi, inflamasi, peradangan, atau oleh keganasan, tuh kanker, gitu dok. Nah ini nih dok, kan karena rumah sakit kami kan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura ini baru dok untuk patologi anatomi. Sekiranya dari dokter apa sih yang biasa dokter tangani gitu untuk case pasien-pasien yang diperiksakan gitu? Baik, untuk kanker keganasan yang paling sering itu adalah kanker serviks dan kanker payudara. Itu yang terbanyak kalau dari kanker. Untuk peradangan yang paling banyak itu adalah TBC sebenarnya. Itu yang paling sering saya temui selama menjadi berpraktik ya sebagai dokter spesialis patologi anatomi. Berarti kalau seperti itu apa semua penyakit itu harus diperiksakan patologi anatominya? Nah betul, jadi kalau ditanya harus atau tidak, maka tidak harus. Tidak semua penyakit harus semuanya diperiksa patologi anatomi, tidak. Ada penyakit-penyakit yang beberapa penyakit-penyakit yang memang sudah tegak diagnosisnya tanpa harus diperiksa patologi anatomi gitu. Apa nih yang harus sahabat-sahabat tahu gitu, sekiranya apa sih yang menjadi acuan gitu kalau memang ini saya harus periksakan ini ke patologi anatomi? Ya, biasanya adalah ketika teraba benjolan. Paling umum itu adalah teraba benjolan. Jadi kalau misalnya teraba benjolan di tubuh dimanapun itu, nah sebaiknya itu diperiksakan karena kita tidak tahu apakah itu suatu tumor atau itu suatu peradangan, apa itu tumor yang jinak atau yang ganas, kita tidak pernah tahu. Kemudian untuk yang paling banyak di Indonesia ini adalah sebenarnya selain pada tumor payudara itu adalah serviks, ya, leher rahim, kanker leher rahim. Nah itu nggak ada gejalanya dok. Biasanya gejalanya itu cuma yang paling banyak itu adalah perdarahan, keluar darah bercak-bercak pada saat berhubungan, atau bercak-bercaknya ini memanjang gitu ya, atau bercak-bercak darahnya ini keluar di luar siklus haid. Dan itu selalu kayak gitu tiap bulan gitu. Nah yang seperti itulah patut untuk kita waspadai dan perlu dilakukan deteksi dini, mungkin dengan pap smear. Itu juga masih termasuk dari bagian pemeriksaan patologi anatomi. Kalau dilihat nih ya dok ya pemeriksaan tersebut, ada nggak sih kisaran usia atau memang ada pembatasan gitu usia berapa yang sekiranya dilakukan patologi anatomi, atau memang semua usia itu bisa ya tadi ke arah cancer seperti itu? Untuk usia dilakukan pemeriksaan patologi anatomi tidak ada batasan usia karena memang usia muda ada yang sudah kanker, ada yang sudah cancer, kemudian usia tua juga paling banyak gitu. Memang ada predileksi untuk usia-usia tertentu di kanker-kanker tertentu. Jadi untuk batasan usia tidak ada. Dok, ini sepertinya pertanyaan yang paling akurat atau yang paling dinantikan oleh sahabat-sahabat ya. Iya. Apakah dengan pemeriksaan patologi anatomi ini akurat untuk pasien-pasien yang dilakukan gitu? Oke. Akurat atau tidaknya hasil sama seperti pemeriksaan yang lainnya itu kembali lagi bergantung pada teknik yang digunakan, alat-alat yang tersedia, dan pengalaman dokter spesialisnya gitu. Untuk patologi anatomi ini adalah merupakan pemeriksaan terakhir untuk kasus-kasus yang memang membutuhkan diagnosis pasti apakah keganasan atau jinak atau mungkin suatu lesi yang bukan neoplasia gitu ya. Nah, pemeriksaan patologi anatomi ini merupakan baku standarnya gitu. Jadi untuk ditanya akurat atau tidaknya pasti lebih akurat dibandingkan pemeriksaan yang lainnya. Namun masih memerlukan korelasi gitu. Jadi kita nggak berdiri sendiri tapi butuh korelasi, informasi-informasi dari
dokter klinis, dari pemeriksaan penunjang lainnya seperti pencitraan, pemeriksaan fisik, itu juga kita masih butuh data-data itu gitu. Jadi nggak berdiri sendiri. Jadi patologi ini gimana sih caranya? Apa sakit untuk cek patologi anatomi itu sendiri, Dok? Ya, tergantung pemeriksaannya. Kalau untuk pemeriksaan patologi anatomi kita punya banyak sebenarnya, mulai dari histopatologi, mulai dari sitologi, kemudian ada FNAB ya, aspirasi jarum halus, ada pap smear, itu juga masih termasuk pemeriksaan patologi anatomi. Sebenarnya untuk sakit atau tidaknya karena memang pada saat pengambilan itu kalau misalnya pemeriksaannya adalah histopatologi itu memang harus dioperasi gitu. Jadi kemungkinan akan dianestesi, akan dibius gitu. Berarti harus ada tindakan dulu, Berarti harus ada baru tindakan. dilakukan patologi anatomi. Untuk hasilnya sendiri butuh berapa waktu sih? Untuk hasil tergantung, paling lama itu kita bisa 2 minggu, paling cepat itu bisa sekitar 5-7 hari. Baik, berarti dengan patologi anatomi ini harapannya nanti Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura bisa mengetahui ya pasien-pasien yang diambil jaringannya tadi Betul. untuk tindakan, nanti hasilnya apakah mengarah ke cancer atau Betul. tidak dengan Ya, tadi betul. prosesnya gitu Betul, ya, Dok? iya, betul dok. Wah, sepertinya rumah sakit ini nanti akan lebih berkembang lagi Amin, dengan amin, insya Allah. ada ya Dokter Silvi ya, apalagi dokternya cantik gitu. Bismillah, dengan kolaborasi ini semoga ya apa sih harapannya dokter bergabung dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura ini? Ya, tentunya harapan saya adalah supaya yang paling pertama adalah supaya masyarakat kita dapat lebih aware tentang apa sih ilmu patologi anatomi itu dan merasakan manfaatnya dari pemeriksaan patologi anatomi itu, karena nggak hanya untuk pada klinisi, tapi masyarakat itu juga saya harapkan bisa lebih waspada terhadap adanya keganasan. Jangan menunda untuk memeriksakan diri secara dini, ya. Terutama untuk segala benjolan-benjolan yang ada di tubuh Anda, tolong kalau bisa diperiksa gitu sedini mungkin, karena memang kita tidak pernah tahu apakah itu adalah radang atau itu adalah tumor atau itu mungkin kanker gitu kan saya. Intinya awareness ya dok Ya, ya, intinya luar awareness. biasa. Dengan begini, untuk sahabat bisa memeriksakan patologi anatomi di rumah sakit kami, Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap waspada, dan periksa sedini mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.